gas alam, safety-nya seperti apa, pembayarannya seperti apa. Dan nanti pun di akhir saya kasih lihat contoh kompor yang standar sudah dengan gas alam ya Bu ya. Nah untuk RT03 ini, untuk RT013 ini di sini ibu-ibunya sudah pemasangan semua. Sudah ada yang Belum. Sudah ada yang pemasangan, ada yang belum ya Bu ya, tapi dia belum diaktifkan baru pemasangan. Berarti nanti ibu-ibunya di sini tinggal nunggu aktifnya aja. Nah, di sini pun pemasangan gas alam sudah masuk ke peraturan Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Jadi Jargas untuk rakyat memasak jadi lebih mudah dan hemat. Nah, untuk pemasangan gas alam ini kan dia pemasangannya masuknya ke program subsidi ya Bu ya. Jadi pemasangannya itu dia gratis, tapi setiap rumah, setiap kakak itu jatahnya hanya 15 meter, benar Bu? ya. Benar ya Bu ya? Iya. Jatahnya hanya 15 meter. Lewat dari 15 meter, ibunya kena cas untuk tambahan si pipanya. Misalnya panjangnya ibu jadi 16 meter atau 17 meter, berarti ibu tinggal nambah biaya lagi. Dan tapi pun kalau misalnya panjangnya tidak sampai 15 meter, misalnya panjangnya hanya 14 meter, 13 meter atau pas 15 meter, berarti ibunya nggak perlu mengeluarkan biaya untuk tambahan si pipanya lagi. Nah di sini sudah tertulis Bu ya, memasak jadi lebih mudah dan hemat. Lebih mudah dan hemat, kenapa dia lebih mudah Bu? Karena ibunya nanti setiap 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, nggak perlu lagi ke warung, nggak perlu lagi setiap 1 minggu sekali nempel tabung ke warung gitu ya Bu ya. Dan nanti Pensiun niki aku. alam ini dia nggak bakalan ada habisnya. Seharian ibu masaknya nonstop, 24 jam nonstop, itu nggak bakalan ada matinya ya Bu. Jadi kalau pakai LPG mah paling ibu pakai seharian nonstop, besoknya udah isi ulang lagi, harus nyari-nyari tabung lagi. Pemakaiannya itu bagaimana sih? Mungkin ibu-ibu di sini udah ada yang tahu cara pemakaiannya? Belum ada yang tahu ya Bu ya. Nah, cara pemakaiannya ini Bu, di sini kan ibu sudah pasangkan meteran seperti ini ya Bu ya, yang udah pasang meteran seperti ini. belum dipasang. Oh, baru pemasangan instalasinya aja iya. pipanya. Oh, berarti nanti pemasangan si meterannya ini dia kurang lebih sebelum pergantian tahun. Ya Bu ya, sebelum pergantian tahun. Akhir tahun. Nah, pemasangan si meteran ini nanti adanya di depan rumah ya Bu ya, dari si pipa letak itu di depan rumah. Kenapa dia di depan rumah? Karena nanti dia setiap 3 bulan sekali akan dikontrol sama petugasnya. Ya Bu, selama 3 bulan sekali dia dikontrol. Nah, kalau misalnya udah dipasangkan meteran seperti ini, nah nanti ada pipa kuning nih, ada pipa kuning. Nah, ini yang terhitung 15 meter atau subsidinya. Nah, letak terhitung 15 meter itu dari mana sih? Bukan dari depan rumah ibu ya, bukan dari jalan raya atau dari luar. Itu dari letak si meteran ini berada, terhitung 15 meter dari letak meteran sampai ke belakang dapurnya ibu. Dan kalaupun misalnya dari depan rumah ibu kalau sampai ke belakang dapur itu terhalang oleh tembok, itu pun dibobolnya nggak perlu banyak-banyak, hanya selubang pipanya aja untuk mengalirkan si pipanya agar bisa masuk ke dalam rumah. Dan si pipanya ini pun dia tidak dimasukin ke dalam tembok ya Bu ya, tidak ditanam di dalam tembok, dia terlihat. Jadi dia nempel di tembok, pakai di bawah lis plafon atau di tengah-tengah tembok, itu nanti dia menjulur panjang sampai ketemu belakang dapur. Kalau misalnya sudah ketemu belakang dapur, nanti tinggal dicolokin aja ke kompornya ibu masing-masing. Nah, kalau untuk cara pemakaiannya Bu, gas alam ini kurang lebih sama seperti PDAM. Jadi kalau ibu-ibunya mau masak, ibunya mau menggunakan kompor, nanti di sini ada keran dekat meteran, di dekat meteran ini ada keran, sama di belakang dekat kompor ya Bu ya. Jadi kalau ibunya mau masak, ibu jangan lupa nih nyalakan keran utama yang dekat meteran ini. Keran utama dinyalakan, nah keran yang di dekat kompornya pun sama dinyalakan juga. Tapi kalau untuk membesar kecilkan apinya, ibunya misalnya masaknya mau dikecilin aja biar nggak cepat matang, ibu matinya kecilinnya tetap pakai knop kompornya ibu masing-masing. Ya Bu ya, tetap pakai knop kompornya ibu masing-masing. Tapi kalau untuk mengatur tekanan gasnya itu bisa melalui keran di belakang kompor. Jadi kalau misalnya keran yang di belakang kompor ibu itu dibukanya full, itu nanti kalau misalnya dinyalain itu bunyi gimana ya bunyinya ya? Bunyi kenceng gitu dari si tekanan gasnya itu. Bunyi ces seperti itu ya Bu ya, karena dia bukanya kencang, dibukanya full. Tapi nanti keran yang di belakang kompor itu nggak perlu dibuka full, dibuka setengah aja, itu keluar apinya sudah normal.
Jadi kalau misalnya ibu bukannya full, itu pun berpengaruh sama pembayaran ibu nanti setiap bulannya karena tekanannya keluarnya kencang. Jadi ibu bukannya setengah, itu keluar apinya pun sudah normal, tekanannya pun dia sudah normal. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah ibu masaknya udah selesai, udah beres-beres dapur juga nih. Ibu nggak perlu lagi matikan keran 2 yang tadi saya sebutkan. Nggak perlu dimatikan keran yang belakang kompor sama yang dekat meterannya. Cukup knop kompornya aja yang dimatikan. Nah, kok cukup knop kompornya aja yang dimatikan kalau di rumahnya masih ada orang. Tapi pun kalau misalnya ibunya mau pergi ke rumah saudara, mau pulang kampung, mau pergi yang membutuhkan beberapa hari, yang rumahnya ditinggal nggak ada orang lagi, nah ibu cukup matikan aja keran utama yang di luar, yang di depan ya Bu ya. Ibu matikan aja keran utama yang di depan. Nah keran yang di dekat kompornya, yang di belakang kompornya itu nggak perlu dimatikan ya Bu ya, nggak perlu dimatikan. Ibu cukup matikan aja keran utama yang dekat meteran atau yang di depan. Tapi pun kalau di rumahnya masih ada anak, masih ada saudara, masih ada suami, nggak perlu dimatikan keran dua-duanya, cukup knop kompornya aja. Kalau misalnya ibu masaknya udah selesai, ibu matiin keran dua-duanya kan agak rempong ya Bu ya, agak ribet. Jadi ibu cukup matikan aja knop kompornya. Nah keran yang di belakang kompor itu jangan pernah diotak-atik atau dibuka tutup. Kalau ibu mau diotak-atik atau mau dibuka tutup, mending keran yang di luar yang dekat meteran. Jadi kalau misalnya sering diotak-atik atau dibuka tutup, takutnya sekrupnya kendor, malah menimbulkan kebocoran. Nah gas alam ini Bu, kalau misalnya ada kerusakan atau ada kebocoran, yang pertama dia tidak mengeluarkan percikan api apalagi sampai meledak. Dibandingkan gas alam sama gas LPG, kalau ada kebocoran dari tabung LPG kalau ada kebocoran dia ngendepnya di bawah ya Bu ya, jadi dia nggak meluap atau tidak mengurai. Nah kalau gas alam ini, kalau misalnya ada kebocoran atau ada kerusakan, itu dia mengeluarkan baunya itu sama seperti bau belerang. Ibu tahu bau belerang? Nah baunya sama seperti itu. Misalnya di area ibu lagi ada di ruang tengah, ada tahu di depan TV gitu ya. Nah dari area dapur ini kecium bau belerang ya Bu ya, berarti itu tandanya ada kebocoran. Yang pertama harus ibu lakukan adalah kalau sudah mencium bau belerang itu apa? Yang pertama, ibu matikan keran yang di luar yang dekat meteran. Yang pertama matikan keran agar kalau misalnya sudah dimatikan, itu otomatis tidak ada lagi aliran gas yang masuk ke dalam pipanya ibu lewat ke dalam rumah. Dia udah otomatis tertekan lagi di bawah tanah. Yang kedua, ibu buka pintu, buka jendela agar si baunya ini terbawa sama angin. Karena apa? Karena dia sifat call centernya. Nah untuk melihat nomor pengaduannya atau nomor call center PGN-nya itu nanti dia tertera di dekat meterannya masing-masing. Karena nanti kalau misalnya sudah diaktifkan, itu dia ditempel stiker untuk nomor pengaduan, cara pemakaiannya, cara pembayarannya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya udah ada kebocoran, ibu yang pertama harus ibu lakukan adalah tadi apa Bu? Matikan keran. Yang kedua buka pintu, buka jendela. Yang ketiga baru ibu hubungi nomor jargasnya. Jadi kalau misalnya udah ada kebocoran, yang pertama ini yang paling utama, ibunya jangan panik. Pasti namanya ibu-ibu sama yang namanya gas matikan, berarti otomatis nomor meterannya berhenti ya Bu ya. Tapi dengan keadaan sudah dimatikan keran dua-duanya, tapi nomor meteran itu tetap berjalan, berarti tandanya di situ ada kebocoran. Nah, cara lihat kebocorannya tuh di mana sih? Biasanya kan dari pemasangan pipa nih ada yang turun naik seperti itu ya Bu ya. Ada yang turun, ada yang naik, jadi kan ada sambungannya. Nah, biasanya sering terjadi kebocoran itu pada saat sambungannya. Mungkin sekrupnya kurang kendor atau selotipnya kurang kencang, maksudnya gitu ya Bu, kurang kencang. Nah biasanya sering terjadinya kebocoran dari si sambungannya itu. Dan kalaupun misalnya dari sambungannya aman-aman aja, udah ibu cek nggak ada kebocoran, berarti dari si pipa yang panjangnya itu. Nah cara ngeceknya gampang, ibu tinggal ambil spons cuci piring yang berwarna kuning, tahu ya Bu? Ibu celupkan ke dalam air, ibu kasih busa sedikit. Nah ibu oles-oles ke pipa yang ibu ragu merasa ada kebocoran. Oles-oles aja sepanjang pipanya itu. Dan kalaupun nanti di situ keluar gelembung-gelembung kecil, nah berarti tandanya di situ yang adanya kebocoran. Jadi ngeceknya ini sama kayak tambal ban ya Bu ya. Jadi kalau misalnya di situ dia keluar gelembung-gelembung kecil, berarti tandanya yang di situ ada kebocoran. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau gas alam ini dia nggak pernah, kalau misalnya ada kerusakan atau ada kebocoran, dia tidak sampai mengeluarkan percikan api apalagi sampai meledak. Karena pemasangan gas alam ini pun sudah lama di daerah Perum 1, Perum 2, Cirebon. Semua yang tahu. 100.000 itu
itu uang jaminan berlangganan atau deposit. Jadi gimana yang dimaksud deposit nih Bu ya? Contohnya nih Bu ya, contohnya Ibu pemakaian udah aktif. Udah aktif bulan Oktober Ibu bayar, November bayar, Desember Ibu lupa bayar. Desember lupa bayar, Ibu mau dirafel ke bulan depan, bulan Januari. Nah, nanti waktu pembayaran ke bulan Januari, Mbak saya mau bayar 2 bulan Desember dan Januari. Ternyata waktu dicek bulan Desembernya ini sudah terbayarkan. Dibayarin sama siapa? Pemerintah atau sama siapa? Deposit. Dipakai sama uang 300.000 ini, depositnya dipakai untuk pembayaran bulan Desember dulu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Dan uang 300.000 ini bukan dibayar langsung, tapi dicicil selama 3 bulan. Dan dicicilnya tuh kapan? Dicicilnya nanti pada saat sudah aktif nih Bu. Ibu contohnya bulan Oktober sudah aktif, Desember, Oktober, November Ibu udah ada pembayaran. Nah, pembayaran pemakaian plus pembayaran 300.000 yang dicicil selama 3 bulan. Karena nanti pembayarannya itu dicicil selama 3 bulan. Makanya kalau misalnya ibunya sudah aktif selama 3 bulan, ibu jangan kaget pembayarannya agak besar. Kenapa agak besar? Karena pembayaran pemakaian sama uang plus yang 300.000 yang dicicil selama 3 bulan. Contohnya, ibu pakai meter kubiknya, kalau untuk pembayarannya ini dia minimal 4 kubik, maksimalnya 50 kubik ya Bu ya dalam sebulan. 1 meter kubiknya dia 10.000. Misalnya ibu pakai meter kubiknya 2 kubik, tetap pembayarannya 4 kubik 40.000. Wah, bener terus ya. Seperti itu. Berarti hitungannya abonemen. Nah, saya lanjut. Ibu misalnya makainya lebih dari 4 kubik, contohnya 7 kubik atau 6 kubik, berarti 10.000 dikali 60 ribu ditambah abonemen 40. Oh, abonemen. Ditambah sama uang 3 bulan ke depannya Ibu Los hanya pembayaran pemakaiannya aja. Oh, itu selama 3 bulan. Abonemennya enggak. Abonemennya tetap. Jadi yang 100.000-nya Oh, yang 100.000. Aja sebulan 1 tabung doang kecil. Nah, dibandingkan LPG sama gas alam emang jauh harganya mahalan gas alam ya. Ya, ya. Jadi dibandingkan gas alam sama gas LPG tabung 3 kilo emang dibandingkannya lebih mahal gas alam, tapi kita jangan stuck lihat di pembayarannya aja ya Bu ya. Dipakai tinggal dikonversi aja. Nah, tapi kalau misalnya sudah dikonversi seperti itu nggak bisa lagi balik ke tabung LPG, udah paten gas alam aja. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau ada bocor dari pipanya Ibu, jadi Ibu pakai kompor cadangan yang pembayarannya termulainya itu tanggal 5. Paling lambat tanggal 20 sama seperti PLN sama air listrik. Nah, pembayarannya lewat mana? Alfamart, kalau Indomaret dia belum bisa. Shopee, Tokopedia, Lazada, transfer bank, BCA, BTN, Mandiri itu dia sudah bisa. Kantor pos pun dia sudah bisa. Tapi kalau misalnya ibunya bayarnya kayak ke Alfa, ke transfer bank atau itu Lazada, itu hanya keluar bukan admin, itu hanya keluar rincian pembayarannya aja. Maksudnya total tagihannya ya Bu ya. Tapi kalau ibu bayarnya ke kantor pos itu keluar rincian pemakaian ibu sekian berapa kubik, semua totalnya berapa ya. Oh, jelas ya. Nah, kalaupun misalnya ibunya mau lihat, misalnya ibunya dalam sebulan ini mau prepare, jadi habis gajian ibu di prepare semakai bulan sekian, itu ibu bisa ngeceknya melalui aplikasi PGN Mobile. Ibu download aplikasi di Play Store, ibu isi pakai data dirinya ibu, pakai nomor HP-nya ibu, jadi nanti ibu ketahuan berapa sebulan ini ibu habis berapa meter kubik, jadi ibunya bisa prepare, bisa menyiapkan uang untuk pembayaran gas nanti tanggal 5. Jadi seperti itu ya Bu ya, nanti di aplikasi itu pun ketahuan. Misalnya kok ibu pembayarannya besar nih, misalnya ibu belum tahu kok selama 3 bulan saya pembayarannya besar. Nanti pun di situ ada pemberitahuannya, ada rinciannya. Ternyata ibu belum bayar 300.000 ini, belum bayar ini, belum bayar. Contohnya gitu ya Bu ya. Jadi di situ nanti ketahuan. Biasanya baru dapat surat cinta. Oh, baru dapat Jadi surat. PG-nya. Belum ditalak ya Bu ya, belum ditalak. Belum ditalak tuh. Misalnya 3 bulan ini ibu nggak gubris, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru Talak. langsung diputus. Sekali doang. Iya, kalau misalnya ibunya mau tetap lanjut pakai, berarti ibu harus bayar semua Lunasan. tunggakan tadi. Nah, ibu bayar misalnya, biasanya kalau bayar yang selama tunggakan itu ibunya agak keberatan, nanti dikasih keringanan mau dicicil atau mau di cash kan.
Biasanya kalau dicicil 3 bulan atau 6 bulan. Dan tapi pun kalau misalnya ibunya mau stop pemakaian dan ibu nggak mau berlangganan lagi, tetap ibu harus pembayaran semuanya, baru itu dilepas atau dicopot. Jadi seperti itu ya Bu ya. Berarti kalau udah diputus dicopot. Seumpama kalau udah dicopot pengen daftar lagi gitu, ulang Pasang lagi. ulang lagi. Nah, takutnya di sini untuk RT 13 ini di sini belum ada yang terdaftar atau belum mau pemasangan, takutnya nanti udah ikut sosialisasi ini berubah pikiran atau bagaimana ya Bu ya. Tapi kalau yang udah terpasang, yang sudah terdaftar, alhamdulillah, berarti tinggal nunggu aktifnya. Dan kalaupun misalnya yang sudah terdaftar tapi belum di pemasangan, tinggal nunggu pemasangan instalasinya aja. Contohnya belum ada yang mau pasang atau nggak mau daftar. Yang mau daftar misalnya lagi belum diaktifkan, itu masih masuk ke program yang subsidi yang 15 meter ya Bu ya. Tapi kalau misalnya RT 13 ini semua udah aktif, nah ibunya baru mau daftar, itu udah nggak masuk lagi ke yang subsidi, dia udah ke yang mandiri, udah kena 3 sampai 4 jutaan. Mungkin bisa lebih gimana panjang. Siap. Cus. Ini namanya kompor DNS 800 PRZ atau disebut juga dengan kompor hybrid. Kenapa dia disebut hybrid Bu? Ada yang tahu? Tidak. Tahu. Nah, kenapa dia disebut hybrid? Karena dia bisa 2 fungsi. Atau bisa 2 gas. Kalau kompor yang di rumah ibu, kompor Rinnai, Quantum, kompor kaca atau kompor yang semacamnya itu masih bisa dipakai, itu masih layak pakai, yang masih bagus, itu tinggal dikonversi aja atau disetting. Nah, kalau misalnya tapi sudah disetting atau sudah dikonversi, ibunya hanya bisa pakai gas alam aja, udah nggak bisa balik ke tabung LPG lagi. Jadi kalau misalnya ada kerusakan dari pipanya ibu atau ibunya ada acara, itu nanti harus punya kompor cadangan. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kompor DNS 800 PRZ ini dia bisa pakai gas alam dan bisa pakai gas LPG tanpa harus dirakit-rakit lagi dia mesinnya. Jadi ibunya misalnya udah pakai gas alam, udah pakai gas LPG, udah ada gas alamnya, berarti nanti ibu tinggal cabut aja selangnya, tinggal alihin ke gas alamnya. Dan di sini pun mesinnya sudah seperti ini. Ya beda ya Bu ya, kayak kompor yang di rumah ibu. Kompor ya. Iya, jadi kalau kompor yang di rumah ibu kan dia di sini mesinnya kayak kompor Rinnai seperti itu kan, mesinnya masih bentuk letter T ya Bu ya. Dan di tengahnya pun di sini masih pakai mesin cubing. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk kompor yang 2 fungsi ini, kompor DNS ini dia mesinnya udah bentuk letter L dan dia pun di sini tengahnya udah nggak pakai mesin cubing lagi. Jadi seperti itu. Nah, di sini pun pematik apinya sudah ada di atas. Kalau komporan di rumah ibu pematik apinya masih ada di bawah. Jadi kalau misalnya dinyalakan, keluar apinya dari bawah lewat si mesin cubingnya itu. Nah, tapi kalau kompor DNS ini mesin cubingnya pematik apinya sudah di atas dan dia udah nggak pakai mesin cubingnya lagi. Dan untuk tengahnya pun dia nggak bolong ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada minyak jatuh, air tumpah, dia nggak bakalan kena mesin, nggak bakalan kena apinya. Jadi dia jatuhnya hanya di pinggir-pinggirnya aja. Tapi kalau kompor yang di rumah ibu tengahnya masih bolong, jadi kalau misalnya ada minyak jatuh, air tumpah, dia langsung kena mesin, langsung kena apinya. Kadang ada Bu kalau kompor yang dimatikan suka bunyi blep. Ada. Karena itu sering terkena tumpahan air, terkena tumpahan minyak, si mesin cubingnya itu keropos atau dia si kotorannya membekas di situ. Makanya kalau misalnya ada minyak jatuh, ada air tumpah, langsung dilap atas dan bawahnya juga. Tapi kadang ibu-ibu mah yang dilap yang kotor, yang yang bawahnya mah enggak dilap. Jadi seperti itu. Dan untuk apinya, dan untuk apinya di sini udah pakai mesin burner. Nah, ini mesin burnernya di sini. Di sini ada 3 lubang, di sini ada 3 kaki. Ibu masukkan ke lubangnya masing-masing. Nah, seperti ini. Satu lagi ya Bu ya. Di sini ada lubangnya juga. Kalau misalnya udah seperti ini, ibunya pakai nyalain gas alam bisa, pakai LPG bisa, ibu nyalain beberapa kali apinya nggak bakalan keluar. Kenapa dia nggak keluar? Karena dia safety-nya juga ada di sini. Ini di mesin tutup burnernya ini. Jadi ibu kalau mau masak, ibunya mau nyalain kompor, ibu jangan lupa taruh si tutup burnernya di atas ini. Nah, kalau misalnya udah ditutup seperti ini, udah dipasang seperti ini, otomatis apinya keluar. Tapi dengan keadaan ibunya knopnya nyala beberapa kali, kalau tutup burnernya ini diangkat, apinya nggak bakalan keluar. Jadi harus ditaruh seperti ini, baru apinya keluar dari sini. Kalau ininya diangkat, dia nggak keluar api, tapi hanya dia keluar bau gasnya aja.
kalau misalnya pakai gas LPG. Kalau gas alam dia nggak bakalan nyala juga. Jadi tinggal taruh seperti ini. Dan untuk tatakan tungkunya pun di sini kayak kompor-kompor pada umumnya ya Bu ya. Ada 5 kakinya tapi tidak ada las-lasan di sininya. Jadi dia langsung dicetak dari pabriknya. Jadi Ibu tinggal taruh seperti ini. Baru tinggal taruh wajan atau tungkunya di atas sini. Nah, kompor ini pun bisa menampung berat 60 kilo. Jadi yang dimaksud 60 kilo itu apa? Yang dimaksud 60 kilo itu di sininya 30, di sebelahnya juga 30. Jadi kalau disatukan jadi 60 kilo. Nah, yang dimaksud bisa gas alam dan gas LPG itu bagaimana sih? Takutnya ibu-ibunya bingung. Deng 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 deng. Nah, yang dimaksud bisa dengan gas alam dan gas LPG itu di sini tetap lubangnya satu ya Bu ya. Lubangnya satu di sini. Jadi kalau misalnya ibunya gas alamnya belum aktif mau pakai LPG dulu, berarti ibu colokin selang regulatornya ke belakang sini, tinggal pasang kepala regulatornya baru colokin ke tabungnya. Dan kalaupun misalnya gas alamnya ibu sudah aktif nih, berarti ibu tinggal lepas kepala regulatornya disimpan karena gas alam ini udah nggak pakai lagi kepala regulator. Nah, ibu cabut kepala regulatornya, baru ibu si selang regulatornya itu tinggal colokin aja ke pipa gas alamnya. Jadi seperti itu ya Bu ya, yang dimaksud bisa gas alam dan gas LPG tanpa harus dirakit-rakit lagi mesinnya. Ibunya mau ke LPG, yaudah ibu tinggal lepas aja kepala regulatornya, colokin ke gas alamnya, nggak perlu rakit-rakit lagi mesinnya atau dikonversikan. Jadi seperti itu ya Bu ya, udah jelas semuanya? Jelas. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Biaya yang konversi itu gratis ya? Nah, kalau untuk biaya konversinya dia gratis, kalau untuk mesinnya ibu beli sendiri. Berapa? Satu tungkunya kena 27.000. Jadi 2 tungku 54 Ada disediain sama dia. disediain sama petugasnya. Tapi biasanya kalau kompor yang sudah dikonversi itu dia susah menyala. Bukannya saya mau ibu beli kompor ini ya, karena ibu coba aja tanya ke daerah Dasana Indah TA, terus UC di situ ya. Itu dia yang sudah dikonversi, kompornya susah menyala dari si knopnya ini keras. Kenapa? Karena dia sudah diganti, karena ada yang dibor. Ada yang sepuyernya itu diganti agak dibolongin sedikit. Jadi pematik apinya ini kalau mau menyala harus dipancing dulu pakai korek atau pakai tembakan. Jadi seperti itu. Coba ibu nanti tinggal lihat aja kalau kompornya ibu dikonversi pasti itu dia susah menyala. Kalau ibu nggak percaya, kalau ibu punya kenalan atau punya saudara ke daerah Dasana Indah sana yang sudah aktif, coba tanyakan kompornya susah menyala atau enggak. Oh, itu ada alat. Langsung tembak. Aku suka banget itu. Untuk harga kompor ini tadi namanya kompor DNS 800 PRZ ya Bu ya. Nah, kompor ini tidak dijual belikan kayak kompor-kompor lainnya. Dia dijual belikannya hanya di 3 toko. Mitra 10, Lotte Mart sama Tang Siti di lantai 3. Kalau ibunya mau beli nanti ibunya siapa tahu punya rezeki lebih, ibu bisa beli ke 3 toko yang tadi saya sebutkan. Tapi ibu-ibu di sini jangan coba-coba beli online. Kenapa beli online? Saya tidak menganjurkan beli online. Kenapa? Takutnya walaupun ibu beli harganya murah, datangnya beda kan rugi. Walaupun datangnya sama, kalau misalnya ada kerusakan tanggung jawab siapa? Jadi seperti itu ya Bu ya. Ibu bisa beli ke 3 toko yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau ibu beli ke 3 toko yang tadi saya sebutkan itu harganya masih sekitaran 1.700.000. Mending punya nih Mama Pi. 1.700.000. Jadi kalau ibu beli ke 3 toko yang tadi saya sebutkan. Dan kalaupun misalnya ibu-ibunya ada yang minat, ibu-ibunya ada yang mau, minat nggak harus membeli. Dan saya pun nggak ada pemaksaan untuk ibu-ibunya beli sekarang. Dan kalaupun misalnya ibu-ibunya ada yang minat, itu bisa pengajuan melalui saya langsung ke perusahaannya. Dari harga 1.700.000, kalau ibu minat hari ini nanti dia dapat potongan harga sebesar 820.000. Bisa dicicil apa kan itu? 1.700.000 dipotong 820.000 itu totalnya sekitar 880.000. Nah, 880.000 itu sistemnya dicicil atau diangsur selama 8 kali bayar. Berarti 8 kali bayar 1 bulannya 110.000. 110.000 selama 8 kali bayar. Nah, kalau ibu-ibunya minat hari ini, ibu-ibunya mau hari ini, itu cukup pakai fotokopi KTP aja. Nanti ibunya dapat potongan harga lagi di angsuran pertama. Yang harusnya bayar 110.000, ibu cukup bayar 35.000 plus datang barang ini di tanggal 30. Jadi kalau ibu Satu deh pesan. Siapa lagi? Oh, 2. Belum.
Sabar. Nafsu banget. Dari harga tadi dapat potongan harga lagi, jadi total angsuran pertama 35.000. Nah, 35.000 itu nanti datang barang di tanggal 30, ibunya tinggal siapkan uang 35.000 plus datang barang kotor ini. Nah, nanti untuk angsuran berikutnya selama 7 kali bayar lagi setiap tanggal 30 itu baru mulai 110.000 selama 7 kali bayar. Jadi totalnya dari harga 1.700.000 menjadi 805.000 rupiah. Jadi seperti itu ya Bu ya. Dan kalaupun misalnya ada yang minat, ada yang mau, itu per RT-nya itu ada kuotanya untuk ngambil harga subsidinya. Jadi per RT itu dia subsidinya atau kuotanya hanya 10 orang aja. Berarti ada di sini nih. Berarti kalau yang besok-besok masih ada kuota boleh. Kalau misalnya yang 10 ini udah penuh ya Bu ya, misalnya 10 ini udah penuh atau misalnya nggak sampai 10, kita minimal ada 2 orang ya Bu ya pengambilan. Misalnya 10 ini udah penuh, misalnya ada gelombang kedua nanti. Ada gelombang kedua tetap dapetin harga subsidi tadi karena yang subsidi pertama sudah diambil untuk RT 13. 10 orang lagi. Enggak 10 orang pun nggak apa-apa karena sudah pengambilan yang subsidi ini. Pengambilan subsidi ini. Nanti dia paling lambat tanggal 30. Jadi kalau misalnya yang 10 ini udah penuh, nah nanti ibunya mau nyari lagi atau mengajak temennya, itu ditunggu sebelum tanggal 30. Dan kalaupun misalnya lewat dari tanggal 30, itu pun masih bisa, tapi kita minimal ada 2 orang lagi untuk ikut tanggal pengiriman baru. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi yang ini kalau untuk yang sekarang ini kuotanya 10 orang dulu. Kalau misalnya ada yang mau boleh tulis namanya. Tulis.